Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu dan tetap bahagia. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Santa Priska dan partner saya Canturi Cantika. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pertolongan Allah yang tak terbatas. Nah teman-teman, sebagai lagu pengantar, marilah kita sejenak mendengarkan lagu Allah Peduli. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Wah teman-teman, tadi kita udah mendengarkan lagu Allah Peduli dan di setiap lirik-liriknya itu sangat menyentuh sekali ya. Tadi di situ digambarkan bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Nah mungkin Kak Senturi ini bisa berbagi pengalaman mengenai pertolongan Allah. Nah, tentunya saya pribadi juga punya ya pengalaman yang pertolongan Allah gitu loh. Nah, jadi begini, saya tuh pernah menjalin relasi selama 4 tahun dengan orang yang berbeda keyakinan. Padahal dari awal tuh saya tuh punya komitmen di mana saya harus mempunyai pasangan yang seiman gitu. Nah, pada akhirnya saya berdoa gitu loh, meminta petunjuk pada Tuhan mana yang terbaik untuk saya gitu loh. Saya berdoa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan relasi yang terbaik untuk saya dengan dia itu yang semacam seperti apa gitu. Nah selama 4 tahun itu saya penuh pergulatan gitu, pergulatan hati, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus pilih gitu loh. Karena berbeda iman itu sangat sulit ya Kak kalau dalam menjalin percintaan gitu. Karena pasti harus ada yang mengalah lah, harus ada yang mau berkorban, dan kita tuh pribadi tuh sangat berpendirian teguh dengan imannya gitu loh. Nah kita tuh sama-sama tahu kita tuh nggak bisa bersama gitu loh. Pada akhirnya saya tuh berdoa terus menerus gitu loh, masih sering berdoain dia, Tuhan apa yang terbaik buat saya dan dia gitu loh. Pada akhirnya Tuhan menjawabnya lewat support dari teman-teman di sekitar saya gitu loh, bahwa saya harus menghentikan ini karena ini udah nggak baik itulah intinya. Jadi saya punya keberanian untuk bilang mengakhiri, selesai gitu loh. Dan pada saat itu pun saya juga berdoa mohon kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, karena menurut saya itu suatu keputusan yang besar ya dalam hidup saya gitu. Dan akhirnya sudah saya punya keberanian bilang oh ya udah selesai. Itu kayak lega banget di hati saya. Oke, ternyata pengalamannya itu
itu menyulitkan ya ternyata. Iya. Keputusan menyulitkan dan harus merelakan gitu ya Kak. Apalagi kalau anak muda itu kan masih menggebu-gebu banget masalah percintaan gitu. Oke Kak Senturi, terima kasih atas berbagi pengalamannya. Nah, apa sih dampak dari pengalaman yang Kak Senturi alami tersebut untuk sekarang? Nah, saya sih merasa bahwa saya diberikan kekuatan oleh Allah gitu loh. Dan dia tuh bilang ke saya, gak usah khawatir, saya akan memberikan yang terbaik buat kamu. Gak usah mengkhawatirkan apa yang kayak bukan porsi kamu gitu loh. Jadi saya setelah itu kan saya merasakan kedamaian yang luar biasa, kayak lega, akhirnya kayak udah kayak lepas dari suatu tekanan gitu kan, rasanya lega banget seperti itu Kak. Oke Kak. Nah tadi kan Kakak udah men-sharingkan pengalaman mengenai pertolongan Allah ini. Nah kira-kira apa sih kesulitan orang muda yang begitu mendesak sehingga sangat membutuhkan Allah? Nah, menurut saya tuh anak muda sekarang itu sering mengalami krisis iman ya Kak. Mereka tuh, bahkan kita pun sering merasakan bahwa khawatir, mau jadi apa sih aku nanti, aku mau gimana ke depannya. Itu kan sering banget dalam benak kita berkecamuk gitu loh. Jadi kadang itu kayak kita tuh kayak meragukan Tuhan gitu loh, padahal Tuhan sendiri kayak sudah menjamin apa yang terbaik buat kita. Terus kan kita juga kadang merasa bahwa pertolongan Tuhan itu terkesan terlambat, padahal ya emang belum waktunya aja. Mungkin bagi kita itu cocoknya tuh sekarang, tapi bagi Tuhan mungkin nantilah gitu loh, nunggu semuanya itu siap gitu loh. Nah, Allah sendiri tuh memberikan yang terbaik untuk kita, sekalipun kita sendiri tuh nggak memintanya. Pertolongan Tuhan itu juga nggak terbatas atas ruang dan waktu, walaupun perlu sebuah proses yang terkesan panjang gitu. Ya Kak, pertolongan Tuhan itu pasti ada ya. Iya, Dan itu membutuhkan proses. proses. Oke, sungguh luar biasa sekali ya Kak. Lalu bagaimana sih cara Kakak memahami pertolongan dari Allah itu? Nah, mungkin kakak sendiri pernah mendengar kisah di Alkitab yang perkawinan di Kana itu? Oh iya, pernah Kak. Nah, di situ kan dikisahkan bahwa suatu perkawinan, tapi di situ mereka tuh ternyata kehabisan anggur. Padahal anggur itu sendiri kan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkawinan pada saat itu ya, pada masa itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah di tengah kecemasan orang-orang yang terlibat dalam pesta itu? Allah itu menolongnya melalui Yesus itu. Dia itu hadir di situ. Dia memberikan mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Itu kan sebenarnya kesannya tuh sangat mustahil banget ya. Tapi ternyata bisa loh gitu, dan nyata adanya gitu loh. Dan mungkin pertolongan Tuhan itu juga enggak kita duga sebelumnya. Itu jadi kayak di luar nalar banget ya. Nah, di situ tuh Tuhan ingin kita tahu dan percaya Tuhan tuh loh pasti akan menolong di saat-saat masa sulit kita itu. Sekalipun ada orang-orang yang nggak percaya pada Yesus sendiri. Nah, dalam posisi yang galau, terjepit, tersesat, kehilangan akal, kita pun bisa juga diberikan kelegaan. Seperti tadi yang perkawinan di Kana tadi. Nah, saya juga ingin menambahkan bahwa dalam Matius bab 6 ayat 8 berbunyi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta padanya. Nah, pada ayat ini tuh kayak seakan-akan memberikan peneguhan kepada kita dulu, gak usah khawatir, bahkan tanpa kamu ngomong, Tuhan saya mau ini, Tuhan pasti memberikan, karena Tuhan tuh pasti memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Seperti itu kan? Oke Kak, luar biasa sekali ya peneguhan dari Kak Senturi. Nah baik teman-teman, kita udah mendengarkan cerita dan juga renungan dari Kak Senturi. Nah mungkin Kak Senturi mau menyampaikan nih terhadap kaum muda, terkhususnya mengenai pertolongan Allah yang tak terbatas. Allah sendiri tuh bukan seperti jin yang kayak di Aladin itu ya, yang selalu mengabulkan permohonan dalam cering. Tapi kan butuh juga proses yang panjang gitu loh. Nah, Allah itu bukan ada untuk menuruti semua kemauan kita.
kita tuh harus ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pencipta dan pengatur alam semesta ini. Jadi kita tuh juga harus melayani Dia dengan sepenuh hati ya, jangan setengah-setengah gitu. Jadi kita tuh jangan hanya datang padanya ketika kita hanya butuh aja, tapi kita juga harus ingat bahwa semua apa yang diberikan itu harus kita patut syukuri gitu loh. Jadi kita tuh memberikan apa sih pada Tuhan, kita harus juga mengingat gitu loh. Masa kita harus meminta terus gitu. Dan kita tuh juga jangan lupa kita tuh harus juga menyenangkan hati Tuhan gitu melalui doa-doa kita dan melalui pewartaan kita terhadap kerajaan Allah. Nah, seperti lagu ini juga, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, itu lagunya itu kan sangat menggambarkan bahwa waktu Tuhan itu sangat yang terbaik dan gak pernah terlambat. Seperti itu, Kak. Oke, wah luar biasa sekali. Suara Kak Senturi juga bagus. Oke, teman-teman, kita udah mendengarkan penubuhan dari Kak Senturi ya. Mungkin kakak juga bisa menambahkan nih niat konkret apa yang Kak Senturi ini lakukan ke depannya. Nah, kalau saya pribadi sih, saya harus menyadari bahwa kehidupan itu tidak selalu melulu tentang meminta ya, tapi kita harus juga mewujudkan sebuah pertobatan. Karena kayak percuma aja dong kita meminta terus tapi kita lupa introspeksi diri sendiri gitu loh. Maka kita juga harus memunculkan sebuah pertobatan yang sejati sehingga kita tuh selaras gitu loh, apa yang kita minta dan apa yang Tuhan mau itu selaras. Karena dosa sendiri itu kan menghalangi hubungan relasi kita dengan Tuhan. Maka kita juga perlu bertobat untuk semakin layak untuk di hadapan Allah. Seperti itu, Kak. Oke, wah jadi niat Kak Senturi ini mau bertobat Ya, gitu mungkin terkesan sederhana tapi memang kadang sulit kita Iya, lakukan iya. gitu. Benar teman-teman. Nah, ini boleh nih dijadikan niat teman-teman ke depannya untuk bertobat. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan banyak cerita dan juga renungan serta peneguhan ya dari Kak Senturi. Nah, jangan segan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan selalu mendengarkan keluh kesah kita. Tetapi kita juga harus menunggu dengan sabar, dan Tuhan pasti mendengarkan doa kita, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Amin. Oke teman-teman, Tuhan juga tahu yang terbaik bagi kita. Nah, kita percayakan saja pada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik, seperti yang udah dinyanyikan oleh Kak Senturi tadi ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Saya dan juga Kak Senturi pamit undur diri, dan semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa, bye-bye.